saat ia dan teman-temannya merencanakan liburan ke sebuah villa di Lembang, Bandung. Awalnya rencana itu terdengar sangat seru karena mereka akan pergi dalam rombongan besar. Namun seperti biasa, ketika waktu semakin dekat, jumlah peserta menyusut hingga akhirnya hanya 5 orang yang benar-benar ikut. Mereka masih berstatus pelajar saat itu, belum ada yang bekerja tetap, sehingga urusan biaya harus diatur dengan sangat ketat. Berbagai cara dilakukan agar liburan tetap berjalan, termasuk patungan untuk menyesuaikan budget yang minim. Setelah mencari-cari villa yang sesuai dengan kantong mereka, Bang Jun menemukan satu villa yang terlihat cukup menjanjikan. Ia menemukannya melalui media sosial. Harga sewanya terbilang murah, hanya sekitar 2 jutaan untuk 3 hari 2 malam. Tanpa pikir panjang, mereka langsung memesan villa tersebut, mengabaikan soal latar belakang atau kondisi sebenarnya dari tempat itu. Bang Jun hanya mengandalkan foto-foto yang diunggah oleh pemilik villa dan merasa yakin setelah melihat fasilitasnya yang terlihat cukup bagus. 1 minggu sebelum keberangkatan, Bang Jun memutuskan untuk survei ke lokasi terlebih dahulu. Ia ingin memastikan bahwa villa itu memang layak untuk ditempati. Sesampainya di sana, ia mendapati bahwa bangunan villa tersebut merupakan rumah bergaya tua dengan desain yang khas era 80-an. Meski begitu, fasilitas di dalamnya masih tergolong baru dan terawat. Barang-barang seperti perabotan dan perlengkapan dapur terlihat modern. Harga yang murah dan fasilitas yang memadai membuatnya merasa yakin untuk melanjutkan rencana ini. Setelah berdiskusi dengan teman-temannya, mereka semua sepakat. Pada hari yang telah ditentukan, mereka berangkat pada Jumat siang, tepat setelah sholat Jumat. Perjalanan dari rumah mereka memakan waktu cukup lama, sehingga ketika tiba di villa, matahari hampir tenggelam dan suasana mulai gelap. Mereka disambut oleh seorang penjaga villa bernama Mang Adi yang tampak sedang membersihkan halaman depan. Ia sibuk merapikan peralatan dapur seperti piring dan gelas di area luar rumah. Bang Jun dan teman-temannya segera menyapa Mang Adi, lalu membawa masuk barang-barang mereka ke dalam villa. Setelah semuanya tertata, Bang Jun mendekati Mang Adi untuk berbicara dan meminta izin menempati villa. Dalam percakapan itu, Mang Adi bercerita bahwa belum lama ini ada sekelompok anak muda yang juga menginap di villa tersebut. Namun, menurutnya, mereka tidak menjaga fasilitas dengan baik. Mereka merusak banyak barang seperti memecahkan gelas dan piring, serta membuat kolam renang menjadi kotor. Mang Adi berharap Bang Jun dan teman-temannya bisa menjaga villa dengan lebih baik. Bang Jun meyakinkan Mang Adi bahwa mereka hanya ingin bersantai, bermain gitar, ngopi, dan ngobrol seperti anak muda pada umumnya, tanpa niat untuk membuat keributan. Setelah memberikan pesan itu, Mang Adi berpamitan. Dia mengatakan bahwa rumahnya tidak jauh dari villa, sehingga jika ada kebutuhan mendesak, mereka bisa memanggilnya. Malam pertama di villa pun dimulai dengan suasana yang cukup tenang. Tidak ada kejadian aneh sejak mereka datang. Mereka menghabiskan malam dengan makan mie instan, minum kopi dan main gitar di ruang tengah. Namun, sekitar pukul 10 malam, Diki, salah satu teman Bang Jun, mendengar suara gedoran dari arah pintu belakang villa. Villa itu memiliki pintu belakang yang mengarah ke halaman kecil. Diki meyakinkan teman-temannya bahwa suara gedoran itu terdengar sangat jelas, seperti seseorang memukul pintu dengan keras. Meski merasa aneh, rasa penasaran membuat mereka memutuskan untuk memeriksa sumber suara. Bang Jun dan beberapa temannya pergi mengecek pintu belakang, namun mereka tidak menemukan siapapun. Pintu itu kosong, tanpa jejak apapun. Tidak ingin berpikir yang aneh-aneh, mereka pun kembali ke ruang tengah dan melanjutkan malam dengan bercanda, hingga akhirnya memutuskan untuk tidur lebih awal, karena di malam kedua mereka berencana untuk begadang. Villa tersebut memiliki 2 kamar tidur yang berseberangan, masing-masing di lantai dasar. Mereka membagi diri menjadi 2 kelompok. Sebagian tidur di kamar pertama, sementara sisanya menempatkan kamar kedua. Bang Jun memilih untuk tidur di kamar pertama. Awalnya malam itu berjalan seperti biasa, hingga sekitar pukul 3 dini hari. Bang Jun terbangun karena ingin ke kamar mandi.
Saat menuju kamar mandi yang berada di dekat kolam renang, ia mendengar suara air yang terdengar seperti seseorang sedang berenang. Suara cipratan itu terdengar cukup jelas, seolah ada orang yang menceburkan diri ke dalam air. Awalnya Bang Jun mencoba berpikir positif. Ia menduga mungkin salah satu temannya memutuskan untuk berenang di tengah malam. Namun ketika ia keluar dan melihat ke arah kolam renang, yang ia temukan hanyalah air yang tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ada yang berenang. Perasaan janggal mulai menghampirinya, tapi ia memutuskan untuk mengabaikannya dan kembali tidur. Keesokan paginya, mereka berkumpul di ruang tengah untuk sarapan. Tidak lama kemudian Mang Adi datang membawa tambahan karpet. Ia mengatakan karpet itu bisa digunakan jika mereka ingin duduk-duduk di luar. Setelah menyerahkan karpet, Mang Adi berpamitan lagi. Ia memberitahu mereka bahwa ia harus menghadiri acara keluarga di Cianjur dan baru akan kembali pada Minggu siang, tepat sebelum mereka berencana untuk pulang. Setelah Mang Adi berpamitan dan pergi tepat pukul 12 siang, suasana villa kembali terasa lengang. Teman Bang Jun yang berniat keluar villa untuk mencari makan, tiba-tiba berteriak kaget di dekat kolam renang. Teriakannya yang keras membuat Bang Jun dan teman-teman lainnya ikut panik. Mereka segera berlari menghampiri bertanya-tanya apa yang terjadi. Ketika mereka sampai di sana, teman mereka tampak berdiri dengan wajah pucat sambil memegang sebuah panci logam yang terlihat sudah berkarat di beberapa bagian. Panci itu berisi sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di situ ada belatung, kelabang, dan bercak darah kering yang menempel di pinggirannya. Melihat isi panci itu, semua orang tercengang. Mereka hanya bisa saling pandang dengan penuh kebingungan. Tidak ada yang tahu dari mana asal panci tersebut dan mengapa isinya begitu menjijikan. Bang Jun mencoba berpikir rasional. Ia menganggap mungkin itu hanyalah benda yang tertinggal dari orang-orang sebelumnya. Dengan cepat, ia mengambil keputusan untuk membuang panci tersebut agar tidak menimbulkan rasa takut di antara mereka. Ia membawa panci itu ke sebuah pohon besar yang berdiri sekitar 20 meter dari pintu utama villa. Di balik pohon itu, terdapat jurang yang cukup curam dengan deretan pepohonan yang rapat di bawahnya. Tanpa ragu Bang Jun melemparkan panci itu ke dalam jurang, berharap masalah itu berakhir di sana. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Setelah sholat asar, sekitar pukul 3 sore, Bang Jun dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke pasar di bawah di kawasan jalan raya. Mereka berencana membeli perlengkapan untuk malam itu, karena mereka ingin mengadakan pesta kecil dengan membakar jagung dan sosis di teras villa. Seluruh rombongan turun dari villa dan berbelanja hingga sore menjelang malam. Ketika mereka kembali ke villa, sekitar pukul 8 malam, setelah sholat isya, suasana di sekitar villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Villa itu memang jauh dari pemukiman warga, berdiri sendiri di ujung jalan yang menanjak dan sepi. Saat mendekati kawasan villa, mereka melewati sebuah gapura tua yang sudah lapuk dimakan usia. Di sana, mereka melihat sosok seorang wanita tua yang tampak sedang menyapu jalanan. Wanita itu membungkuk dalam diam, tidak menoleh menatap mereka. Bang Jun dan teman-temannya dengan sopan menyapa wanita itu. Namun, wanita tersebut hanya mengangguk kecil tanpa suara, tetap menunduk sambil terus menyapu. Mereka tidak ingin terlalu mempermasalahkannya dan memilih melanjutkan perjalanan ke villa. Setibanya di villa, mereka segera bersiap-siap untuk pesta bakar-bakaran. Di teras villa mereka menyalakan arang dan mulai memanggang jagung serta sosis. Suasana terasa hangat kembali. Salah satu teman mereka memutuskan untuk berenang di kolam berenang kecil di dekat villa. Sebelum itu ia masuk ke kamar mandi yang ada di dekat kolam untuk mengganti pakaian. Di dalam kamar mandi, ia menemukan keran air yang sudah menyala. Ia berniat membuang air besar sebelum berenang. Namun saat berada di dalam, ia mendengar suara ketukan dari kaca ventilasi di atas pintu kamar mandi. Suara ketukan itu terdengar jelas, seperti seseorang mengetuk berulang kali. Teman Bang Jun sempat membuka pintu dan melongo keluar, namun tidak melihat siapapun. Merasa ada yang tidak beres,
Ia menutup pintu kembali dan menyelesaikan urusannya. Ketika ia keluar dari kamar mandi, wajahnya terlihat tegang. Bang Jun yang melihat raut wajahnya langsung bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Temannya hanya menjawab singkat bahwa tidak ada apa-apa dan langsung menuju kolam berenang, mencoba menutupi kegelisahannya. Malam itu terus berlanjut dengan suara tawa, gitaran dan obrolan santai di teras. Namun, sekitar pukul setengah 12 malam, suara kaca pecah terdengar dari arah kamar kedua. Mereka semua segera berlari ke kamar tersebut untuk memeriksa. Benar saja, salah satu jendela di kamar itu pecah dengan lubang kecil, seperti terkena lemparan batu. Anehnya, tidak ada batu atau benda apapun di sekitar lantai. Kaca itu pecah begitu saja tanpa jejak penyebabnya. Kebingungan mulai meliputi mereka. Bang Jun mencoba mengabaikan kejadian itu dan menutup pintu kamar kembali, lalu kembali ke ruang tengah bersama yang lain. Belum sempat mereka tenang, suara gedoran kembali terdengar dari pintu belakang villa, jauh lebih keras dari sebelumnya. Bang Jun memutuskan untuk memberanikan diri memeriksa, berharap itu hanyalah ulah orang iseng. Namun, sama seperti sebelumnya, pintu itu tidak menunjukkan tanda-tanda ada seseorang di luar. Halaman belakang villa yang gelap tampak kosong dan sepi. Lampu hanya menerangi teras depan dan sedikit bagian taman, sementara area belakang dibiarkan dalam kegelapan. Bang Jun menutup pintu dan kembali ke ruang tengah. Ia menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, menyebutkan bahwa ini sudah kedua kalinya ia mendengar suara gedoran tanpa menemukan siapapun. Saat mereka masih mencoba mencerna kejadian itu, suara langkah kaki terdengar di atas atap villa. Suara itu tidak hanya terdengar sekali, melainkan seperti seseorang berlari bolak-balik di atas atap dengan langkah berat dan cepat. Semua yang ada di ruang tengah langsung terdiam. Tidak ada yang berani keluar untuk melihat ke atas. Mereka berkumpul di tengah ruangan, menutup pintu dan jendela, mencoba menenangkan diri. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Malam yang awalnya penuh canda, tiba-tiba menjadi hening. Dalam keheningan itu, suara tawa mengerikan terdengar dari kejauhan. Dari arah pohon besar di belakang villa, tempat di mana Bang Jun sebelumnya membuang panci aneh itu, suara tawa itu terdengar jelas, berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Suasana semakin mencekam, membuat pikiran mereka berkecamuk penuh ketakutan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Bang Jun mulai merasa ingin buang air besar. Meski takut, ia berusaha menenangkan pikirannya, mencoba berpikir positif. Ia masuk ke kamar mandi yang sama seperti sebelumnya. Namun, begitu ia berada di dalam, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras dan intens. Bang Jun terdiam di tempatnya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Setelah mendengar suara ketukan itu lagi untuk kesekian kalinya, Bang Jun bergegas keluar dengan perasaan panik. Ia kembali ke ruang tengah, bertanya kepada teman-temannya, apakah ada di antara mereka yang mengetuk pintu kamar mandi. Namun, semua temannya menggeleng sambil meyakinkan bahwa sejak tadi mereka tidak ada yang pergi ke sana. Bang Jun mulai merasa bingung. Jika bukan teman-temannya, lalu siapa yang mengetuk pintu itu? Merasa ada sesuatu yang janggal, Bang Jun bersama temannya, Andri, memutuskan untuk memeriksa kembali kamar mandi tersebut. Mereka berjalan perlahan menuju pintu kamar mandi, membuka pintunya dengan hati-hati, dan menatap ke dalam ruangan itu. Kamar mandi itu kosong, sama sekali tidak ada apa-apa. Bang Jun masih mencoba berpikir positif, tapi instingnya mulai mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa mungkin ada makhluk tak kasat mata yang sedang mencoba menunjukkan eksistensinya. Rasa penasaran membuat Andri ingin memastikan lagi. Ia masuk sendiri ke kamar mandi, sedangkan Bang Jun menunggu di luar. Ketika Andri membuka pintu kamar mandi, ia terkejut mendapatkan keran air sudah menyala. Padahal sebelumnya, saat Bang Jun memeriksa, keran itu dalam keadaan mati. Kali ini air mengalir deras tanpa sebab yang jelas. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti mereka.
Bang Jun tahu situasi ini sudah tidak lagi bisa dianggap remeh. Ia segera menghubungi Mang Adi, penjaga villa, untuk meminta bantuan. Bang Jun menceritakan semua kejadian yang mereka alami secara rinci kepada Mang Adi melalui telepon. Awalnya Mang Adi tampak ragu. Ia bahkan bertanya, apakah mereka telah melakukan sesuatu yang tidak pantas selama di villa, seperti mabuk-mabukan atau hal negatif lainnya. Namun Bang Jun dengan tegas menjelaskan bahwa mereka hanya nongkrong dan memanggang jagung serta sosis di teras. Mendengar penjelasan itu, Mang Adi akhirnya percaya. Ia memberitahu Bang Jun bahwa dirinya sedang berada di Cianjur untuk menghadiri acara keluarga, sehingga ia tidak bisa datang langsung ke villa. Sebagai gantinya, ia menyarankan agar Bang Jun meminta bantuan kepada kakaknya, Mang Dadan, yang rumahnya tidak jauh dari villa. Mang Adi pun mengirimkan alamat rumah Mang Dadan kepada Bang Jun. Tanpa membuang waktu, Bang Jun bersama 3 temannya berangkat menuju rumah Mang Dadan. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 15 menit, melintasi jalanan sepi yang semakin menambah suasana mencekam. Sesampainya di rumah Mang Dadan, mereka disambut dengan pertanyaan serupa. Mang Dadan ingin memastikan apakah mereka telah melakukan sesuatu yang memicu gangguan tersebut. Sekali lagi Bang Jun menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa selain bersantai di villa. Mang Dadan mendengarkan dengan serius, kemudian mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Ia meminta mereka untuk menunggu sebentar, lalu pergi ke belakang rumah. Ketika kembali, Mang Dadan membawa teko berisi minuman serta beberapa gelas kosong. Ia menuangkan minuman dari teko itu ke gelas-gelas kosong dan menyuruh mereka meminumnya. Tetapi dengan satu peringatan penting, gelas yang sudah berisi minuman sebelumnya tidak boleh diminum. Bang Jun menuruti perintah tersebut tanpa banyak tanya, lalu menuang minuman dari teko ke gelas kosong dan meminumnya perlahan. Saat mereka sedang berbincang di dalam rumah, suara langkah kaki kembali terdengar di atas atap rumah Mang Dadan. Suara itu sama seperti yang mereka dengar sebelumnya di villa. Langkah kaki yang berlari bolak-balik dengan irama yang jelas. Mang Dadan menyadari bahwa tamunya juga mendengar suara itu. Ia menyarankan agar mereka membaca doa atau bacaan yang mereka bisa, sekadar untuk menenangkan diri. Bang Jun dan teman-temannya mencoba mengikuti saran tersebut, meski dengan bacaan yang terbata-bata. Setelah itu, Mang Dadan menawarkan diri untuk menemani mereka kembali ke villa. Mereka berangkat bersama-sama dan tiba di villa sekitar pukul 2 dini hari. Sesampainya di sana, Mang Dadan langsung mengambil alih. Ia meminta semua orang mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah pohon besar yang berada di dekat jurang, tempat Bang Jun sebelumnya membuang panci misterius itu. Tanpa banyak bertanya, mereka mengikuti perintah Mang Dadan. Rasa takut bercampur penasaran membuat mereka memilih untuk menurut saja. Setelah itu Mang Dadan masuk ke kamar yang jendelanya pecah. Ia memeriksa ruangan tersebut dengan seksama, sementara Bang Jun dan teman-temannya menunggu di ruang tengah. Suasana menjadi hening. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 10 menit kemudian, Mang Dadan keluar dari kamar dan mengatakan bahwa semuanya sudah aman. Ia menenangkan mereka dengan senyum tipis dan menyuruh mereka melanjutkan malam seperti biasa. Ia pun berpamitan dan kembali ke rumahnya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sejenak. Tidak lebih dari 30 menit setelah Mang Dadan pergi, suara gedoran kembali terdengar dari pintu belakang villa, lebih keras dan lebih mendadak daripada sebelumnya. Kali ini, Bang Jun yang sudah lelah dan kesal dengan semua kejadian aneh itu, langsung mengajak teman-temannya untuk memeriksa bersama-sama. Mereka membuka pintu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan suara tersebut. Namun seperti sebelumnya, pintu itu terbuka ke arah halaman kosong yang gelap dan sunyi. Tidak ada siapapun di sana. Mereka kembali ke ruang tengah dengan perasaan campur aduk. Salah satu teman Bang Jun menyarankan agar mereka tetap bertahan sampai pagi, menunggu kepulangan Mang Adi. Mereka sepakat untuk tidak pergi dan mencoba bertahan di villa hingga fajar. Namun, sekitar pukul 2:30 pagi, salah satu teman Bang Jun ingin buang air kecil. Karena takut, ia meminta Bang Jun untuk menemaninya ke kamar mandi.
Bang Jun menunggu di dekat pintu kamar mandi, sementara temannya masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, temannya memanggil dengan nada tegang. Ia mengatakan bahwa di samping bak mandi terdapat sesajen berisi bunga-bunga dan dupa yang masih menyisakan abu. Pemandangan itu membuat mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di villa tersebut. Kemudian teman Bang Jun membawa keluar benda yang ditemukannya di kamar mandi. Ia menunjukkan kepada yang lain bahwa di samping bak mandi terdapat sesajen kecil berisi bunga-bunga kering dan dupa yang masih menyisakan abu hitam. Bang Jun terdiam sejenak, merasa tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak ingat ada yang pernah menyebutkan hal itu sebelumnya, baik Mang Adi maupun Mang Dadan. Tidak ingin menyimpan rasa penasaran, Bang Jun segera mengambil ponselnya, memotret sesajen itu. Ia lalu mengirimkan foto tersebut kepada Mang Adi dan bertanya melalui pesan apakah Mang Adi mengetahui apa maksud dari benda tersebut. Beberapa menit kemudian, Mang Adi membalas pesannya dengan nada santai. Ia meminta Bang Jun untuk menyimpan sesajen itu, namun menekankan agar tidak menaruhnya kembali di kamar mandi. Ia menyarankan untuk meletakkannya di saung yang berada di dekat taman, di area belakang villa. Mendengar saran itu, Bang Jun bersama teman-temannya segera membawa sesajian tersebut ke saung. Meski rasa takut masih menyelimuti mereka, tidak ada yang berani membawa benda itu sendirian, sehingga mereka pergi bersama-sama dan menaruhnya di lantai saung, seperti yang disarankan Mang Adi. Setelah itu mereka kembali ke dalam villa. Rasa penasaran terus menghantui pikiran Bang Jun, tetapi ia mencoba untuk tetap berpikir logis. Ia bertanya-tanya siapa yang meletakkan sesajian itu di kamar mandi dan apa tujuannya. Ketika ia mencoba meminta penjelasan lebih lanjut kepada Mang Adi, pria itu menjawab singkat, meminta mereka untuk tidak terlalu memikirkannya. Sebaiknya jangan dipikirkan. Yang penting sekarang kalian istirahat saja, katanya. Malam itu, rasa takut membuat mereka memutuskan untuk tidur di kamar yang sama. Mereka semua berkumpul di kamar 1, meninggalkan kamar 2 yang jendelanya pecah tanpa penghuni. Kamar 1 itu memiliki jendela besar di belakang yang mengarah langsung ke kolam renang dan taman. Awalnya suasana terasa tenang, namun tak lama kemudian suara gemericik air dari kolam renang kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan nyata. Suara itu seperti seseorang yang menceburkan diri ke dalam kolam. Semua orang di dalam kamar terdiam saling bertukar pandang dengan wajah penuh ketakutan. Bang Jun akhirnya memberanikan diri untuk bercerita bahwa ia juga mendengar suara serupa ketika sedang buang air kecil malam sebelumnya. Kemudian mereka pun memutuskan untuk memeriksa kolam renang bersama-sama. Berjalan perlahan mereka mendekati kolam dengan hati-hati. Namun sama seperti sebelumnya, kolam renang itu tetap tenang. Tidak ada riak air, tidak ada tanda-tanda seseorang yang baru saja berenang. Singkat cerita, hari Minggu siang tiba. Seharusnya mereka sudah bersiap-siap untuk check out dan meninggalkan villa pada sore harinya. Namun, tiba-tiba Bang Jun menerima telepon dari Mang Adi. Ia memberitahu bahwa ia tidak bisa datang ke villa karena masih ada urusan keluarga yang belum selesai. Mang Adi meminta mereka untuk menginap 1 malam lagi. Bang Jun merasa aneh dengan permintaan itu. Tetapi di sisi lain, ia dan teman-temannya berpikir bahwa menginap semalam lagi tidak masalah. Lagi pula, bayaran tetap sama dan mereka bisa menikmati 1 malam tambahan secara gratis. Malam itu rencana mereka untuk turun ke bawah dan membeli minuman terpaksa dibatalkan karena salah satu teman mereka jatuh sakit. Teman yang sakit itu mengalami demam tinggi dan tubuhnya terasa panas. Awalnya mereka ingin tetap pergi dan meninggalkan temannya di villa, tetapi mengingat jarak yang jauh dari pemukiman, mereka memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Bang Jun akhirnya mencoba memesan taksi online agar temannya bisa pulang dan dijemput oleh saudaranya di stasiun terdekat. Namun usaha itu sia-sia. Berkali-kali ia mencoba memesan taksi, tetapi tidak ada satupun pengemudi yang mau menerima pesanan. Ketika akhirnya ada satu pengemudi yang menyetujui,
Ia membatalkan pesanan saat mendengar lokasi tujuan dengan alasan tidak bisa menuju ke sana. Keputusan dibuat, teman mereka yang sakit tetap tinggal di villa, sementara Bang Jun dan yang lainnya menjaga kondisinya. Malam itu sekitar pukul 11, suasana di ruang tengah kembali mencekam. Teman yang sakit itu berada di kamar 1, sementara Bang Jun dan yang lain duduk di ruang tengah. Dari arah kamar mandi tempat sesajian sebelumnya ditemukan, suara keran yang menyala terdengar jelas. Suara itu mengalir deras, mengisi ruangan dengan gemericik air yang tidak biasa. Bang Jun mencoba memberanikan diri untuk memeriksa. Ia berjalan menuju kamar mandi, berhenti di depan pintu kamar mandi yang bergemeretak ketika diketuk dari dalam. Ketukan itu berulang-ulang, terdengar jelas dan nyata. Bang Jun merasa ragu, jantungnya berdegup kencang. Ia sempat ingin mundur, tetapi rasa penasaran membuatnya tetap melangkah. Ia membuka pintu dengan tangan yang bergetar. Di dalam keran memang benar-benar menyala. Bang Jun mematikannya. Tetapi saat ia menoleh ke arah cermin, ia langsung membeku. Di cermin itu, sosok nenek-nenek yang ia lihat sebelumnya berdiri dengan posisi yang sama seperti saat menyapu jalanan. Rambutnya panjang dan menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi bagian wajah yang terlihat sudah hancur, tidak berbentuk, dengan kulit yang mengelupas di beberapa sisi. Sosok itu diam, tetapi mulutnya bergerak, mengikuti gerakan mulut Bang Jun yang mulai membaca surat Al-Ikhlas dalam hati. Anehnya, sosok itu ikut menggerakkan mulutnya, menirukan bacaan Bang Jun dengan cara yang seperti mengejek. Mulutnya bergerak perlahan, seperti ingin mempermainkan setiap kata yang diucapkan Bang Jun. Setelah beberapa menit, Bang Jun berusaha mengumpulkan keberanian. Ia menyiram wajahnya dengan air, berharap sosok itu hilang. Ketika ia kembali melihat ke cermin, sosok itu sudah lenyap. Ia berlari keluar kamar mandi dan menceritakan apa yang ia alami kepada teman-temannya. Beberapa percaya, sementara yang lain merasa mungkin ia hanya berhalusinasi. Namun, ketakutan mereka semakin memuncak ketika teman yang sakit tiba-tiba menjerit dari dalam kamar. Ia mengigau dengan suara yang keras, tubuhnya menggigil hebat seperti orang yang mengalami step. Suhunya yang tinggi membuat mereka panik. Mereka tidak bisa membawanya ke dokter karena jarak yang terlalu jauh dari klinik atau rumah sakit terdekat. Bang Jun akhirnya bergegas ke warung yang terletak 1 jam perjalanan dari villa untuk membeli obat. Setelah memberikan obat dan menunggu beberapa saat, kondisi temannya perlahan membaik. Saat ia sudah tenang, temannya bercerita bahwa dalam mimpinya, ia didatangi sosok nenek-nenek yang sama seperti yang dilihat Bang Jun. Nenek-nenek itu memperingatkannya untuk menjaga sopan santun dan tidak berbuat macam-macam di tempat asing. Temannya menggambarkan sosok itu dengan detail yang persis sama. Wajahnya yang hancur dan auranya yang mencekam. Semua orang di dalam villa langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Kejadian itu bukan lagi kebetulan. Malam itu setelah berbagai kejadian mencekam yang mereka alami, Bang Jun memutuskan untuk tidak lagi menunggu pagi. Ia berbicara dengan teman-temannya dan sepakat untuk meninggalkan villa malam itu juga. Mereka semua berkemas dalam diam, membawa barang-barang mereka dengan tergesa-gesa. Perasaan takut dan kelelahan membuat mereka tidak ingin berlama-lama. Namun, saat sampai di rumah, Bang Jun tidak langsung pulang ke rumahnya sendiri. Ia memilih untuk singgah di tongkrongan terlebih dahulu, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi oleh bayangan kejadian di villa. Tak lama kemudian, telepon dari Mang Adi masuk. Dengan nada bingung, Mang Adi bertanya, kenapa mereka pulang lebih awal tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Bang Jun menjelaskan bahwa salah satu temannya mendadak sakit dan situasinya cukup mendesak, sehingga mereka harus segera meninggalkan villa. Mang Adi menerima penjelasan itu tanpa banyak bertanya lagi. Anehnya, ia juga tidak menyinggung soal sisa pembayaran yang belum dilunasi. Namun, sebelum menutup telepon, Mang Adi mengatakan ada barang yang tertinggal di villa dan meminta Bang Jun atau salah satu temannya untuk kembali dan mengambilnya. Meski merasa aneh, Bang Jun akhirnya setuju. Ia mengajak temannya, Apip, untuk menemaninya kembali ke villa.
mereka memutuskan untuk pergi berdua menggunakan mobil. Perjalanan menuju villa berlangsung biasa saja, tanpa kejadian aneh. Ketika mereka tiba, Mang Adi sudah menunggu di depan. Ia langsung menanyakan tentang sesajian yang sebelumnya diminta untuk dipindahkan ke saung. Bang Jun meyakinkan Mang Adi bahwa ia sudah melakukan seperti yang diminta. Mang Adi kemudian menyinggung soal kaca di kamar 2 yang pecah. Dengan nada serius, ia kembali mengingatkan bahwa ia sudah meminta mereka menjaga fasilitas villa. Bang Jun menjelaskan lagi bahwa ia tidak tahu bagaimana kaca itu bisa pecah. Ia bahkan sudah menceritakan kejadian tersebut sebelumnya kepada Mang Adi, tetapi tetap tidak ada petunjuk mengenai penyebabnya. Mang Adi akhirnya meminta ganti rugi sebesar 200.000 untuk kaca yang pecah, ditambah sisa uang sewa villa yang belum dibayar. Bang Jun membayar semuanya tanpa banyak bicara. Ia hanya ingin semua urusan ini cepat selesai. Namun sebelum mereka pulang, Mang Adi menyerahkan sebuah plastik kresek kepada Bang Jun. Di dalamnya terdapat Al-Quran kecil, tasbih dan bunga melati putih yang masih segar. Mang Adi meminta Bang Jun untuk menebar bunga itu di sekeliling tempat tongkrongannya. Tidak ingin menimbulkan masalah baru, Bang Jun menuruti permintaan itu tanpa banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dan menerima plastik tersebut. Dalam perjalanan pulang, suasana mulai terasa berbeda ketika mereka melintasi jalan tol. Mobil yang mereka kendarai tiba-tiba berguncang hebat, seperti ada sesuatu yang menimpa atap mobil. Tak lama kemudian, salah satu ban mobil terasa bocor. Bang Jun segera menepikan mobil di bahu jalan dan memeriksa ban tersebut. Benar saja, bannya memang bocor. Ia langsung menghubungi layanan jasa marga untuk meminta bantuan. Setelah ban diperbaiki, mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Bang Jun segera mengecek kondisi temannya yang sakit. Ia mendapati temannya itu dalam kondisi yang sangat aneh, seperti orang linglung. Ketika diajak berbicara, temannya hanya bengong, matanya kosong tanpa ekspresi. Ia sama sekali tidak merespons. Bahkan ketika diajak bercanda atau ditanya sesuatu, menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Bang Jun mencoba lebih memperhatikan kondisinya. Beberapa hari kemudian, saat Bang Jun berkunjung ke rumah temannya itu, ia mendapati sesuatu yang mengejutkan. Di dalam kamar temannya, ia melihat sesajen yang sama seperti yang mereka temukan di kamar mandi villa. Di sudut kamar, terdapat bunga melati, dupa yang masih tersisa abunya, seperti sesajen di saung villa. Bang Jun merasa bulu kuduknya berdiri. Ia bertanya kepada temannya, namun temannya tetap diam, tidak memberikan jawaban apapun. Merasa tidak mendapat jawaban, Bang Jun beralih bertanya kepada orang tua temannya. Orang tuanya menjelaskan bahwa kondisi anaknya memang sudah sering membuat mereka khawatir. Mereka bahkan telah membawa anaknya ke psikiater beberapa kali, tapi tidak ada jawaban pasti mengenai penyebab perilakunya yang berubah drastis. Orang tuanya juga menyebutkan bahwa temannya membawa pulang sesajen tersebut setelah pulang dari villa. Mendengar itu, Bang Jun terkejut. Ia tidak tahu bahwa temannya mengambil sesajen itu dari villa dan membawanya pulang. 2 hari setelah kejadian itu, Bang Jun kembali dihubungi oleh Mang Adi. Kali ini nada suaranya terdengar serius dan tegas. Ia meminta Bang Jun untuk segera mengembalikan barang miliknya yang ada di villa. Awalnya, Bang Jun mengira yang dimaksud adalah barang-barang yang diberikan dalam plastik kresek. Namun, Mang Adi menjelaskan bahwa bukan itu yang ia maksud. Barang yang harus dikembalikan adalah sesajen yang sebelumnya mereka taruh di saung. Mang Adi meminta Bang Jun untuk segera membawa barang tersebut kembali ke villa. Bang Jun menolak. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa kembali lagi ke villa dan meminta Mang Adi untuk mengirim seseorang untuk mengambil barang tersebut. Malam itu Mang Dadan, kakak Mang Adi, datang langsung ke rumah temannya untuk mengambil sesajen tersebut. Mang Dadan adalah sosok yang berbeda dari Mang Adi. Ia terlihat lebih ramah, tenang, dan jelas tidak menyimpan sesuatu yang ditutup-tutupi. Malam itu ketika ia datang ke rumah temannya Bang Jun untuk mengambil barang yang diminta, Bang Jun memutuskan untuk menceritakan seluruh kejadian yang ia alami selama di villa. Ia mengungkapkan bahwa ia sempat melihat sosok nenek-nenek dengan wajah rusak
yang muncul di cermin kamar mandi. Ia berharap penjelasan dari Mang Dadan bisa memberikan sedikit kejelasan. Mang Dadan mendengarkan dengan serius mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa yang menjaga villa itu sebenarnya bukan hanya Mang Adi. Menurut kesaksiannya, villa itu juga dijaga oleh makhluk gaib. Salah satunya adalah sosok nenek-nenek yang dilihat oleh Bang Jun. Mang Dadan menjelaskan bahwa Mang Adi selama ini telah melakukan semacam ritual supranatural sebagai bagian dari perjanjian yang ia buat dengan makhluk tersebut. Perjanjian itu bukan atas kemauan pribadi Mang Adi, melainkan atas suruhan dari pemilik villa. Pemilik villa menginginkan agar tempat itu selalu ramai dan penuh pengunjung, mesti harus melibatkan kekuatan gaib sebagai penarik energi. Bang Jun terdiam mendengar penjelasan itu. Dengan hati yang berat, ia semakin mengerti bahwa kejadian aneh yang menimpa dirinya dan teman-temannya bukanlah kebetulan. Ia pun menceritakan kondisi temannya yang sakit setelah pulang dari villa. Bang Jun menjelaskan bahwa temannya seperti kehilangan kesadarannya. Selama berhari-hari temannya linglung, tidak bisa diajak bicara dan sering berbicara sendiri di dalam kamarnya, terutama pada malam hari. Mendengar cerita itu, Mang Dadan menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar sukma temannya sudah dirasuki oleh makhluk gaib yang bekerja sama dengan Mang Adi. Mang Dadan menyebutkan bahwa kondisi seperti itu sering terjadi pada orang yang pikirannya kosong dan mudah terpengaruh oleh energi dari dunia lain. Teman Bang Jun kemungkinan besar menjadi sasaran karena ia sering melamun, pikirannya tidak fokus, dan saat itu berada dalam kondisi yang sangat lemah. Mang Dadan menawarkan bantuan. Ia tidak menjanjikan kesembuhan instan, tetapi ia berjanji akan membantu temannya sedikit demi sedikit. Proses ini akan memakan waktu katanya, tetapi jika dijalani dengan sabar, ada harapan untuk pulih. Bang Jun dan teman-temannya hanya bisa berharap yang terbaik. Selama 3 bulan berikutnya, Mang Dadan rutin datang ke rumah Bang Jun. Ia menjaga kondisinya melakukan ritual pembersihan energi negatif secara berkala. Teman Bang Jun perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Awalnya ia mulai merespon pertanyaan dengan anggukan kecil. Lama-kelamaan, ia kembali bisa berbicara meski terbata-bata. Setelah 3 bulan penuh perjuangan, teman Bang Jun akhirnya sembuh total. Ia bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan berbicara dengan lancar. Ketika kondisinya sudah benar-benar pulih, Bang Jun dan teman-temannya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi selama ia mengalami gangguan tersebut. Temannya menceritakan pengalaman mengerikan yang ia alami. Ia merasa seolah-olah tinggal di villa itu untuk waktu yang sangat lama, jauh lebih lama dari kenyataan. Di dalam dunia yang ia rasakan, ia sering berbincang dengan Mang Adi dan sosok nenek-nenek itu setiap malam. Anehnya selama di sana, ia tidak merasa takut sama sekali. Kehadiran nenek-nenek itu justru terasa biasa seperti seseorang yang sudah lama ia kenal. Ia tidak bisa membedakan lagi apakah yang ia alami adalah mimpi atau kenyataan. Mendengar cerita temannya, Bang Jun merasa lega, tetapi sekaligus ngeri. Ia segera menceritakan pengalaman temannya itu kepada Mang Dadan. Mang Dadan hanya tersenyum kecil. Ia mengatakan bahwa temannya sudah diberi kesempatan kedua. Makhluk yang merasukinya mungkin telah melepaskan dirinya setelah merasa puas. Singkat cerita, Mang Dadan juga memberitahu bahwa Mang Adi sudah tidak lagi menjadi penjaga villa. Setelah kejadian itu, Mang Adi pergi dari villa dan menghilang entah kemana. Kabar terakhir yang Mang Dadan dengar, villa tersebut sudah direnovasi dan tidak lagi disewakan. Bang Jun merasa bersyukur mendengar kabar itu. Setidaknya tidak ada lagi yang akan mengalami pengalaman buruk seperti dirinya dan teman-temannya. Namun, meski villa itu telah jauh di belakangnya, pengalaman di sana masih membekas dalam hidup Bang Jun. Selama beberapa bulan setelah kejadian itu, ia dan teman-temannya masih sering mengalami gangguan aneh. Salah satunya adalah suara langkah kaki di atas atap yang kembali terdengar seperti yang dulu sering mereka dengar di villa. Beberapa kali keran di rumahnya menyala sendiri tanpa alasan yang jelas, terutama di wastafel dapur. Meski tidak pernah lagi melihat sosok menyeramkan, perasaan bahwa sesuatu masih mengawasinya terus menghantui. Teman-temannya pun mengalami hal yang serupa.
Salah satu dari mereka pernah terbangun di tengah malam karena mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Ketika dicek, keran menyala sendiri, tetapi tidak ada siapapun di sana. Mereka saling bercerita dan menyadari bahwa mereka semua mengalami hal yang sama. Namun, meski merasa aneh, mereka mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Bang Jun dan teman-temannya memilih untuk menganggapnya sebagai sugesti atau sisa trauma dari pengalaman di villa. Setelah semua itu berakhir, Bang Jun masih menyimpan Al-Quran kecil dan tasbih yang diberikan oleh Mang Dadan. Ia selalu menyimpannya di tempat yang aman sebagai pengingat akan pengalaman yang telah ia lalui. Bunga melati yang dulu diminta untuk ditebarkan di tongkrongannya sudah lama habis, tetapi rasa hormat dan hati-hati terhadap hal-hal tak kasat mata tetap tertanam dalam dirinya. Ketika Mang Dadan menceritakan sejarah villa itu, ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut memang memiliki energi yang kuat sejak dulu. Villa itu dulunya merupakan lahan kosong yang penuh dengan pohon besar. Ketika pemiliknya memutuskan untuk membangun villa di sana, mereka tidak benar-benar membersihkan energi yang ada. Sosok nenek-nenek yang muncul menurut Mang Dadan adalah penguasa wilayah itu. Ia bukan makhluk sembarangan. Ia adalah penjaga yang sudah ada sejak lama, jauh sebelum villa itu berdiri. Bang Jun merasa merinding mendengar penjelasan itu. Ia akhirnya memahami mengapa villa itu terasa begitu berbeda dari tempat lainnya. Lokasinya yang terpencil di ujung jalan yang menanjak, dikelilingi oleh kebun dan pohon besar, membuat villa itu terasa seperti dunia lain. Dan di dunia itu, mereka hanyalah tamu yang datang tanpa diundang. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe